Halo Smart Investor, bertemu lagi bersama saya Ika di Weekly Outlook PT Valburi Asia Futures. Seperti biasa, kita akan membahas isu fundamental apa yang akan menjadi perhatian dan fokus bagi pasar untuk minggu ini. Indeks USD berhasil melabuh di level tertingginya dalam lebih dari 2 tahun di atas 101. Penguatan USD tidak lepas dari kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat yang bertenor 10 tahun dengan mendekati area 3,00%, di mana pekan kemarin mencatat level tertingginya di 2,981%. Sentimen positif terhadap USD dan yield obligasi karena mendekati rapat Fed meeting pada 3 Mei sampai 4 Mei mendatang. Hampir dipastikan kenaikan rate the Fed sebesar 50 pips. Besaran kenaikan ini merupakan langkah agresif untuk meredam lonjakan inflasi yang kini berada di 8,5%, tertinggi sejak 1981. Yang akan menjadi perhatian pasar untuk minggu ini serangkaian data penting baik dari Amerika Serikat, Eropa, dan rapat kebijakan Bank Sentral Jepang. Fluktuasi imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat yang terus naik akan berdampak pada penguatan USD. Begitupun sebaliknya, bila terjadi penurunan akan melemahkan USD. Dan untuk data penting yang perlu diperhatikan untuk minggu ini, di hari Senin, data Ifo Business Climate dari Jerman yang diperkirakan turun dari 90,8 ke 88,3. Dan di hari Selasa, data Amerika Serikat yakni Durable Good Order yang diperkirakan naik 1,0% dari sebelumnya minus 2,1%. Lainnya, data konsumen confident diestimasikan bertambah 108,5 dari sebelumnya 107,2. Dan di hari Kamis, ada rapat Bank Sentral Jepang yang diperkirakan akan mempertahankan suku bunga rendahnya di minus 0,10%. Pasar akan menyikapi pernyataan BOJ dalam hal divergensi suku bunga dengan The Fed. Sementara itu, data GDP kuartal pertama yang diperkirakan tumbuh 1,0% dari sebelumnya 6,9%. Dan di hari Jumat, data dari Amerika Serikat yakni Core CPI Price Index yang diperkirakan turun 0,3% dari sebelumnya 0,4%. Dan untuk aset-aset yang bisa diperhatikan, euro telah mencatat penurunan dalam 3 pekan secara beruntun, di mana kini berada di zona support pentingnya di 1.0740, penembusan zona support, maka ancaman penurunan menuju area 1.0680 dan 1.0620. Sebaliknya bertahan di atas 1.0865, maka potensi bullish ke zona 1.0925 dan 1.0986. Range untuk minggu ini berada di 1.0680 hingga 1.0860. Dan untuk pound sterling, tekanan weekly cukup kuat bagi pound sterling di mana kini tengah menguji area support di 1.2800. Penembusan area tersebut memberi ruang penurunan lanjutan hingga 1.2695 dan 1.2630. Namun sebaliknya, penutupan di atas 1.2940 membalikan potensi menjadi menguat dan naik ke 1.3000 dan 1.3050. Untuk pekan ini masih bearish pada pound sterling, range berada di level 1.2660 hingga 1.2970. Dan untuk emas, 2 pekan mengalami tekanan secara beruntun dan lagi-lagi pekan kemarin berada di bawah 1937, maka potensi penurunan pekan ini bisa berlanjut. Area 1920 hingga 1906 dan 1890 menjadi level bawah, harus perlu diperhatikan faktor pembalikan bila kembali bergerak di atas 1953. Range untuk pekan ini berada di 1890 hingga 1950. Ya, Smart Investor, kesimpulannya pasar sedikit mengesampingkan kondisi geopolitik di Eropa Timur. Terlihat pasar tengah difokuskan pada event penting pekan ini di minggu depan, yakni Fed meeting, sehingga muncul rumor adanya kejutan yang terjadi di pertemuan tersebut. Hampir dipastikan kenaikan suku bunga 50 pips The Fed akan terjadi, tinggal pasar menyikapi hal tersebut sebelum pelaksanaan atau sesudahnya. Bila hal terjadi perburuan terhadap dolar sebelum rapat tersebut, maka aksi buy on rumor muncul dari USD pun diuntungkan. Sikapi dengan bijak serangkaian data ekonomi pekan ini dan juga kabar geopolitik yang sewaktu-waktu makin memanas bila merubah sentimen yang ada saat ini. Baik Smart Investor, semoga bermanfaat dan menjadi peluang untuk Anda pekan ini. Terima kasih telah menyaksikan Weekly Outlook untuk minggu ini. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Sampai jumpa.
Kami dari PT Valburi Asia Features mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.